Siap. Monggo Mbak Erna dilanjut. Jadi Ya. pengalaman pribadinya gimana? Pengalaman pribadi yang tadi itu juga dari kontrak itu Harus sendiri. jelas. Oke. Nah, saya itu kerja terima gaji itu hanya terima 40% dari gaji standar itu selama 2 tahun. 2 tahun Iya. terima 40%. Iya, terus seharusnya seminggu sekali itu ada gaji, ada hari Libur. libur. Saya nggak libur selama 2 tahun. Dan saya juga waktu di penampungan dibilang jangan banyak menuntut, jangan banyak komplain, nanti nggak jadi berangkat. Nanti kalau sudah di tempat di kerja saya di Hong Kong ya. Ya. Kalau di Hong Kong sana jangan sampai nggak nurut sama majikan. Pokoknya harus nurut apapun disuruh apa harus nurut, nggak boleh komplain, nggak boleh bantah. Nanti kamu dipulangkan dan lagi harus ganti biaya pulang pergi. Nah, saat itu saya juga kepikiran tujuan saya kan untuk cari biaya anak saya sekolah. Jadi saya juga pertahankan sampai 2 tahun, ternyata saya mengerti bahwa hak saya tak terpenuhi itu bahwa itu bisa digugat setelah saya bergabung dalam organisasi. Dan ternyata berorganisasi itulah ada kekuatan dalam diri. Oke. Maka dari itu kalau berorganisasi itu yang tadinya kita tidak paham jadi paham, bisa saling sharing dan saling kuat. Jadi Berikutnya saya akan mengundang juga pemerhati sosial terkait dengan human trafficking ini, ada Mas Hanif. Mas Hanif silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Hanif. Iya. Berbicara soal human trafficking, banyak sekali yang mengalami ketidaknyamanan ini ya. Khususnya banyak kan perempuan lah, walaupun tadi Uli Ya. bilang ada juga laki-laki, Ada ada juga juga yang laki-laki, mengalami betul. human trafficking. Kalau laki-laki Korea Oke. itu sedikit sekali perempuannya. Kalau Hong Kong sedikit sekali laki-lakinya. Oke. Ya. Menurut pengamatannya Mas Hanif, apa sih yang membuat orang bisa terjebak ke dalam lingkaran human trafficking ini? Kalau dulu zaman mungkin kita satu kampung ya Pak. Iya, Iya. betul. Ada iming-iming gitu lah ya. Iming-iming gitu kan, ada lagunya seperti itu. Dari itu. Pertama dari iming-iming. Tadi Ibu bilang bahwa iklannya menggiurkan. Ya. Gaji sekian banyak itu sama dengan gaji anggota dewan loh. Itu. Oh iya, Ya. betul. Kelihatannya Tingkat satu juga maksudnya, keren, ya. Tat. Nah. Kayak saya punya teman ada kerja di Cina. Wih, keren kerja di Cina, duitnya gede nih, jadi pengen ikut. Betul. Dari Padahal- iming-iming, Impian. terus impian, terus kemudian ketidaktahuan. Tidak tahuan, itu juga. Betul. Tidak tahuan. Jadi di masyarakat bahkan yang tahun sekarang ya 2016 ya. Di kampung saya kalau orang ditanya, "Kamu mau kerja di luar negeri itu mau ngapain?" Jawabannya? Jawabannya belum tahu juga. Artinya cuma entah mau apa gitu, yang jelas yang itu tadi. Pokoknya keren gitu. Pokoknya keren, gaji pulang seperti itu. Iya. Padahal sampai sana ngepel aspal. Nah, itu ngepel aspal, bayangin kan? Pusing juga. Pusing. Mending ngepel aspal. Ini wajahnya yang jadi pengepel. Allah Kan berarti mengalami kekerasan gitu ya Mas ya? Ada yang nungguin anjing, mohon maaf, nungguin anjing di Hong Kong pernah terjadi. Itu kasus yang luar biasa. Dia kerjanya adalah nungguin anjing, ngasih makan anjing. Dia sendiri kadang-kadang kurang makan. Oke, Sebenarnya anjingnya dikasih daging, dia Iya. nggak dikasih Iya, daging. sekarang di sini juga Banyak banyak, juga loh ya? Banyak juga. yang suruh jalan-jalan bawain anjingnya Betul. itu Jadi gembala. keliling-keliling Ya. jadi gembala anjing gitu ya. Ya. Saya pikir kalau seandainya dia muslim misalnya dengan ada batasan seperti ini mungkin agak tidak nyaman gitu. Betul, Dan itu mungkin dia juga termasuk korban juga Oke. bahwa dia dipekerjakan tidak sesuai seperti itu tiba-tiba sampai di tempatnya. Oke. Nah, Ternyata human begitu. trafficking ini kan apakah memang umumnya selalu dialami oleh buruh migran, artinya yang di luar negeri bekerja, atau di dalam negeri juga bisa kemungkinan hal ini terjadi? Sebenarnya tidak dibatasi oleh negara, batasan negara. Kayak namanya human trafficking itu tidak dibatasi oleh Oke. batas negara. Artinya perekrut tidak memberitahukan secara jelas job desk atau gambaran pekerjaan apa yang akan diberikan kepada masing-masing tenaga kerja ini, calon tenaga kerja ini. Saya Umumnya pikir seperti itu. Umumnya seperti itu, dan mungkin kalau ada yang memberikan pun seorang yang diajak misalnya Mbak Erna ini pada saat dijelaskan mungkin juga tidak Sejelas-jelasnya. sejelas-jelasnya atau tidak
kan ada menyampaikan dan memastikan bahwa informasi diterima itu kan berbeda. Ya, betul. Nah itu, jadi ada dua hal yang seperti itu juga yang mungkin kita harus bisa lihat. Mungkin ada juga yang mungkin dengan baik hati menjelaskan. Dari yang Anda perhatikan, berapa banyak sih biasanya korban di tahun 2015 atau 2016 ini terkait dengan human trafficking? Jadi kalau di human trafficking itu angkanya Indonesia itu tahun 2014 akhir ya, yang ada angkanya itu sekitar ada 6.000-an. 6.000 orang Iya. pegawai. 6.500-an. Laki-laki, perempuan, ini. anak dan dewasa. Nanya. Enggak. Dari tadi kan ngomongin human trafficking, cuman Ya. saya masih belum jelas nih standarisasi human trafficking itu apa? Oke. Kriteria suatu Ya, kasus kriteria. dikatakan sebagai sebuah human trafficking. Betul. Jadi kalau kita mau bicara undang-undang harus dibaca dengan sesuai nih kata-katanya. Boleh saya baca undang-undangnya Boleh. sesuai? Ini TPPO karena, ya. karena takut nanti Salah persepsi ini ya, ya. salah persepsi. Jadi ada Undang-undang undang-undang, kita baca undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Iya. Jadi perdagangan orang atau yang kita sebut dengan human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, kemudian penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi. Iya. Iya. Jadi undang-undangnya bagus. Iya. Ini karya. Prakteknya. Iya, Iya. prakteknya masih banyak terjadi. Iya, dari awal, jadi dari perekrutan aja sudah dibilang bahwa itu Human trafficking. Human trafficking. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya cerita hatinya Mas Hanif dan juga Mbak Erna, tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.